Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Pancasila. Nah, kali ini kita akan membahas materi modul ke-11 yaitu makna dan aktualisasi Pancasila, yaitu sila persatuan Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Materi yang saya terangkan ini adalah materi yang singkat. Nah, untuk selengkapnya nanti Anda bisa membaca di modul ataupun video-video dan artikel yang saya upload di e-learning ya. Nah, yang pertama kita akan belajar arti dari persatuan Indonesia itu sendiri ya. Nah, persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam ya menjadi satu. Keanekaragaman masyarakat Indonesia diharapkan dapat diserasikan menjadi satu dan utuh, tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian persatuan Indonesia itu sendiri bisa diartikan sebagai berikut. Yang pertama, persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Kemudian persatuan yang didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang ketiga adalah dalam artian nasionalisme, yaitu bangsa Indonesia memupuk persatuan yang erat antara sesama warga negara tanpa membeda-bedakan suku, golongan, ataupun ras yang berbeda-beda ya. Nah, ini merupakan satu tekad yang bulat dalam cita-cita bersama. Nah, kemudian apa itu makna sila ketiga? Dalam persatuan Indonesia terkandung kesadaran bahwa Indonesia ini pluralis ya, suatu keadaan yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita ini pluralis. Untuk itu diperlukan kerjasama untuk bersatu dan meniadakan adanya perbedaan tersebut. Segala perbedaan harus disalurkan untuk memelihara dan mengembangkan kesatuan bangsa. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern saat ini, artinya adalah nasionalisme ya. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa oleh nasionalisme adalah perasaan satu sebagai satu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena rasa satu tersebut begitu kuatnya, maka daripadanya timbullah rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih nilai-nilai sila ketiga dalam tataran implementatif? Ya, nilai-nilai sila ketiga dalam tataran implementatif contohnya banyak sekali ya. Nah, saya coba merangkum beberapa beberapa contoh. Yang pertama, Anda mampu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa ya, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Kemudian mengembangkan sikap cinta terhadap tanah air. Kemudian mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Kemudian memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang dimaksud pergaulan di sini adalah pergaulan internasional ya, antar sesama bangsa-bangsa di dunia. Nah, bagaimana implementasi nilai-nilai sila ketiga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, kalau kita berbicara tentang tataran implementasi nilai-nilai sila ketiga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita akan berbicara pada bidang-bidang tertentu. Yang pertama adalah di dalam bidang politik, ya. Nah, bagaimana nih aktualisasi sila persatuan Indonesia atau aktualisasi nilai-nilai sila persatuan Indonesia dalam bidang politik? Yang pertama, negara
harus mengatasi segala macam perbedaan golongan, agama, etnis, suku, ras ataupun individu, ya. Mengatasi di sini adalah bagaimana menyatukan perbedaan tersebut. Jangan dijadikan perbedaan tersebut sebagai konflik, tetapi perbedaan tersebut haruslah disatukan dalam wacana persatuan Indonesia, ya. Negara memberikan kebebasan atas individu, ya, berdasarkan pilihannya masing-masing, ya. Nah, kemudian yang kedua, negara memberikan, walaupun negara itu harus menyatukan segala perbedaan, tetapi juga negara harus memberikan kebebasan-kebebasan atas individu, golongan, suku, dan ras maupun agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan yang bersifat integral. Meskipun negara ingin menyatukan perbedaan tersebut, tetapi di dalam usaha menyatukan tersebut, negara tetap memberikan kebebasan terhadap individu, terhadap golongan, terhadap suku tertentu, ataupun terhadap agama tertentu untuk merealisasikan seluruh potensinya. Dalam hal apa, Bu? Agama misalnya harus diberikan kebebasan untuk beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing. Suku atau ras, ya, boleh diberikan kebebasan untuk memajukan budayanya dari suku masing-masing. Nah, itu tetap diberikan kebebasan, ya. Artinya menyatukan segala perbedaan itu harus dengan dasar humanis, tidak boleh dengan adanya unsur-unsur memaksa yang sifatnya menggunakan kekerasan misalnya dan lain sebagainya, ya. Nah, nilai-nilai nasionalisme itu harus juga tercermin dalam segala macam aspek penyelenggara negara, termasuk di dalam proses politik. Misalnya, proses politik itu apa saja, Bu? Proses politik misalnya adanya pilkada. Di dalam pilkada itu pasti ada calon-calon yang bersaing. Nah, ini bagaimana para elit-elit politik ataupun warga negara berusaha untuk ikut dalam proses politik tersebut atas dasar nasionalisme untuk kemajuan bangsa. Jangan kemudian memecah belah bangsa misalnya dengan menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Nah, itu ya salah satu aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam bidang politik. Kemudian bagaimana aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam pembangunan bidang sosial budaya? Nah, bidang sosial budaya mungkin bisa diterapkan di dalam bidang pendidikan ataupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pendidikan adalah suatu piranti untuk membentuk kepribadian, terutama. Nah, di sini nilai-nilai persatuan itu harus bisa dimasukkan, diintegrasikan di dalam sistem pendidikan kita. Dengan cara apa, Bu? Mungkin dengan cara, salah satunya dengan cara dimasukkannya kurikulum, adanya pembentukan karakter melalui mata kuliah MKCU misalnya. Itu juga salah satu aktualisasi, ya. Nah, kemudian adanya upacara bendera di sekolah-sekolah di setiap hari Senin ataupun hari besar. Nah, itu merupakan aktualisasi nasionalisme di dalam ataupun aktualisasi sila ketiga di dalam pembangunan bidang sosial budaya. Sosial budaya itu bisa berkaitan juga kan dengan pendidikan dan iptek dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian bagaimana aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang Hankam? Nah, Hankam ini justru yang paling signifikan, ya, dalam mengaktualisasikan sila persatuan dan kesatuan, ya. Dalam mengaktualisasikan sila persatuan Indonesia, kebijakan-kebijakan dalam bidang Hankam ataupun kehidupan negara, kebijakan negara di bidang Hankam itu harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Contohlah, aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam kebijakan negara di bidang Hankam. Sekarang kita tahu ada kebijakan tentang bela negara. Nah, itu merupakan salah satu aktualisasi sila ketiga dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, karena pada dasarnya memberikan pembekalan terhadap warga negara tentang bagaimana prinsip-prinsip bela negara.
Nah, itu saja pemaparan materi dari saya terkait dengan sila ketiga. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, kita bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.